channel. Sesuai janjiku di video sebelumnya, maka di video ini aku akan bahas tentang jenis-jenis longitudinal studies. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, berdasarkan arah penelitiannya, longitudinal studies ini terbagi menjadi dua. Ada prospektif, ada retrospektif. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa longitudinal studies ini penelitiannya tidak hanya dilakukan di satu waktu, tapi dalam durasi waktu tertentu, maka kan akan ada yang arahnya ke depan dan ada penelitian yang arahnya ke belakang. Nah, penelitian yang arahnya ke depan itu namanya prospektif. Contohnya misalnya kita mau meneliti pengaruh makanan yang kita berikan sekarang terhadap pertumbuhan seorang anak dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, itu adalah salah satu jenis penelitian longitudinal yang prospektif. Sementara kalau retrospektif itu yang penelitiannya mengurut waktu ke belakang, atau kita bisa bilang kalau misalnya penelitian itu flashback. Jadi kita melakukan penelitian sekarang dengan melihat sebenarnya apa yang sudah dilakukan seseorang bisa sampai seperti sekarang. Misalnya kayak pengen tahu apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menderita diabetes. Nah, jadi ketika penelitian dilakukan sekarang, kita merunut ke belakang, apa aja sih yang dilakukan oleh si pasien ini. Jadi misalnya kita udah menemukan nih pasien penderita diabetes, baru kita lihat misalnya dari gaya hidupnya apa yang dilakukan selama 10 tahun ke belakang, atau 20 tahun ke belakang, kayak gitu. Beda sama yang prospektif tadi, kita ngelihatnya ke depan. Nah, masing-masing prospektif maupun retrospektif itu punya kelebihan maupun kekurangan. Kalau untuk yang retrospektif, karena penelitiannya dilakukan sekarang dan merunut ke belakang, maka penelitiannya lebih cepat. Tapi sayangnya, karena penelitiannya tidak dimulai dari dulu, kan kita cuma flashback aja lihat ke belakang apa yang mereka lakukan. Nah, biasanya mereka kan si sampel atau si subjeknya ini berusaha mengingat-ingat. Nah, itu tuh kemungkinan akan ada data-data yang hilang atau data yang miss, sehingga hasil penelitiannya juga kurang baik dibandingkan yang prospektif studies. Cuma kalau prospektif studies, penelitiannya misalnya dilakukan dari sekarang sampai 10 tahun ke depan, maka durasi waktunya akan jauh lebih banyak dan membutuhkan biaya yang lebih banyak juga. Tapi keunggulannya adalah datanya yang dihasilkan akan lebih bagus dibandingkan yang retrospektif studies. Nah, kalau teman-teman pengen tahu seperti apa sih bentuknya penelitian prospektif sama retrospektif, teman-teman bisa lihat di jurnal. Cari aja keywordnya, terutama di bagian metode, yaitu cari retrospektif longitudinal studies, atau kalau enggak, prospektif longitudinal studies. Nah, di bagian metode, teman-teman bisa lihat bagaimana dia pengambilan sampelnya, terus penelitian dilakukan selama berapa lama, terus perlakuan apa yang diberikan kepada si sampel tersebut, biar bisa tahu seperti apa contohnya gitu. Oke, segitu aja penjelasan tentang prospektif dan retrospektif longitudinal studies. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini, dan aku akan bahas jawabannya di video selanjutnya. Terima kasih.